utara ya, ini dari Geopark Ijen. Ini jembatan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Jadi ketika saat ini kita nanti biasanya sering melewati ke barat, kita sudah keluar dari Geopark Ijen saat ini. Nah, mungkin kalau yang dari arah sana melewati jembatan ini itu masuk ke kawasan Geopark Ijen, langsung disambut pemandangan di sini. Biasanya dari atas sudah kelihatan ya teman-teman. Saya kira sudah sering lewat, tapi masih mungkin baru beberapa yang turun ke sini, termasuk saya baru pertama kali ini turun. Pernah berpikir ini apa gitu? Tebing. Nggak perlu lihat. Ya nggak cuma Tanya gitu. sungai kok dalam gitu aja sih. Tebingnya banyak, gede gitu. Posisi kita ada di sini ya, di batas utara dari Geopark Ijen. Nah, jadi kemarin di terutama Mas apa ya, kita di jalan ini, kemudian kita juga di Selat Bali, tadi kita di bagian sekarang di bagian utara ya. Nah, batuan yang kita injak saat ini itu masih sama, merupakan produk letusan kaldera Ijen yang kita lihat tadi, mulai dari Bukit Luwih, kemudian ke Kelabang, di Blimbing ya, masih sama sampai ke sini ya. Bisa dilihat teman-teman, begitu dahsyatnya letusan itu sampai terlihat di bagian batas utara di Geopark Ijen. Nah, teman-teman bisa melihat banyak sekali fitur-fitur yang menarik. Kalau tadi kita membahas mengenai isi batuannya, sekarang kita lihat fitur-fiturnya, kenampakan dari permukaan. Ada yang melihat bekas-bekas apa namanya, seperti sungai-sungai kecil, yang lembah-lembah kecil, ada yang melingkar gitu ya. Kemudian ada yang kalau dia pas di sungainya itu ada yang lubang-lubang, ada yang membentuk seperti apa namanya, jejak gas yang naik ke permukaan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, tapi ini adalah salah satu fitur-fitur yang bisa diceritakan ketika kita membicarakan tentang produk letusan kaldera. Oke. Jadi di sana juga ada genangan air. Itu merupakan juga efek dari ini ya, perkembangan fitur-fitur seperti ini, tapi dalam skala yang lebih besar, kemudian terisi oleh air. Oke. Nah, mungkin saya bahas satu persatu singkat saja. Yang teman-teman lihat di sini, yang panjang-panjang seperti ini itu biasanya disebut sebagai apa namanya, rock basins atau cekungan di dalam batu ya, cekungan di air. Ya. Bentuknya ada yang memanjang, ada yang melingkar gitu ya. Yang di sana mungkin nanti bisa diamati seperti wajan-wajan gitu ya, melingkar-melingkar gitu ya. Ini dikontrol oleh apa? Dikontrol oleh asal usulnya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di apa namanya, di Blimbing itu, bahwa batuan letusan kaldera itu berfragmen-fragmen ya, ada pumisnya, ada apanya. Jika fragmennya itu awalnya melonjong, memanjang ya, misalkan mana ya? Nah, misalkan di sini ada fragmen melonjong gitu ya, yang lebih keras. Kemudian dia copot karena aliran air. Nah, ketika copot kan meninggalkan bekas yang lonjong. Nah, bekas itu kemudian tergerus oleh air terus menghasilkan bentukan yang memanjang seperti ini. Kalau dia fragmen awalnya panjang. Oke. Tapi kalau dia fragmen awalnya bulat, misalnya pumis tadi bulat, nah lama-kelamaan dicopot, kena air, nah jejaknya itu kemudian tererosi juga membulat seperti yang ada di sana. Makanya gak heran kalau misalkan nanti jalan-jalan ke sana ya, di dalam kubangan-kubangan itu yang bulat-bulat, di bawahnya masih ada fragmen-fragmen yang sisanya tadi. Oke. Jadi fragmennya copot, jejaknya itu dierosi oleh air, membentuk kubangan seperti ini. Biasanya yang bulat itu nama ilmiahnya genama. Itu dari bahasa Afrika, ada bahasa dari Zimbabwe. Karena di sana ada iklim berat yang tidak tererosi. Tapi mungkin kalau orang lokal ada namanya pasti kan. Nanti dicari aja itu namanya apa kalau orang sini, entah batu wajan atau batu lesung atau apa. Ya. Tapi itu terbentuk kontrolnya apa? Fragmen tadi, jenis fragmennya. Kalau fragmennya dia memanjang ya jadi kayak gini. Kalau dia bulat ya seperti itu. Nah, yang ini adalah yang besarnya. Mungkin di sini pernah ada fragmen yang besar, kemudian tererosi dan tergerus, kemudian terisi air gitu ya. Itu kira-kira nanti bisa diamati teman-teman. Kemudian kita akan lihat yang di sungai sebentar. Ya. Nah, hati-hati ya, jangan terlalu dekat. Ini adalah tebing sungai yang tererosi oleh tebing Icknimbrid. Oke, tebing Icknimbrid biasanya disebut sebagai apa namanya, scarp, Icknimbrid scarp ya, seperti dia terpotong gitu oleh aliran sungai dia.
Kalau diamati dari sungai sampean, mulai dari kota, Bosamba, terus tadi lewati Kelabang juga, terus ke sini tuh morfologinya sama ya, tebing-tebing, sungai tengahnya. Gitu. Ini ciri khas kalau batuan letusan kaldera atau ignimbrite terpotong oleh sungai karena dia padat, tapi ketika dipotong kayak tadi, kenapa dia motongnya di belimbing itu kotak-kotak? Karena itu sifat kestabilannya.